Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Safira Aulia Habibah, selaku moderator pada materi siang hari ini. Materi siang hari ini mengenai PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, yang akan dijelaskan oleh Pak Siska Aditya, PhD. Berikut adalah CV beliau. Dan langsung saja kepada Pak Siska, saya persilakan untuk menjelaskan materi PKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, serta pimpinan, wakil dekan, dan juga panitia PKM 2 Maba Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga mahasiswa baru FKH Universitas Brawijaya yang saya banggakan. Oke, kebetulan saya mendapatkan topik dari panitia tentang PKM gitu ya. Mungkin saya akan sedikit membahas mengenai apa-apa saja sih PKM tersebut, based on dari pengalaman yang dulu pernah saya lakukan sebagai mahasiswa selama proses PKM sampai Timnas. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan detail di Krima mengenai apa sih itu PKM, kemudian apa sih step-stepnya, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian bagaimana nanti jika sudah dapat dana, apa yang harus dilakukan, kemudian ketika sudah dapat dana, melakukan penelitian, atau kewirausahaan, atau yang lain sebagainya, nanti akan di ini lagi nih, di submit lagi nih di level Timnas, apakah lolos atau tidak di level Timnas. Tapi sebelumnya di sini, karena saya hanya diberi waktu 5 menit, saya akan menjelaskan mengenai briefly tentang apa sih itu PKM. PKM singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Sebenarnya ini sudah sekian lama ini ya. Saya ikut PKM terakhir tahun 2010 sebagai mahasiswa. Jadi PKM ini merupakan ajang bergengsi nih. Jadi kalau kita jadi mahasiswa, banyak sekali lomba-lomba, lomba level nasional, kemudian internasional, lokal, dan lain sebagainya. Namun ketika kita berbicara mengenai adu gengsi antar universitas, ya kita ngomongnya adalah PKM. Makanya juga Universitas Brawijaya berharap adik-adik mahasiswa baru nanti ikut PKM. Jadi PKM merupakan ajang bergengsinya mahasiswa Indonesia. Nanti ketika nanti di level atas akan diadukan tuh, dikumpulkan dari perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Mungkin bisa lanjut ya untuk apa nanti. Next slide mungkin. Nah, ini adalah kerangka diagram mengenai PKM dan juga PIMNAS. Banyak sekali nih tahapannya. Tapi saya tidak akan menjelaskan detail bagaimana sih ini. Nanti akan dijelaskan secara detail di Krima. Bagaimana cara submit, kemudian bagaimana cara membuat judul yang baik, di submitnya di PKM kategori apa, dan lain sebagainya. Oke, bisa lanjut. Nah, ini adalah gambaran besarnya. Nah, ini tadi adalah kerangka yang detail-detailnya. Nah, ini adalah generalnya.
pertama adalah tahap persiapan PKM. Biasanya PKM itu disubmitnya pada bulan-bulan Oktober, September nih untuk proposal barunya. Tapi yang untuk sekarang saya kurang tahu sih untuk yang COVID ini. Tapi nanti biasanya itu bulan-bulan September, Oktober, November itu sudah persiapan. Kemudian pengusulan proposal dan klasterisasi perguruan tinggi. Jadi nanti dibantu oleh BEM juga nanti ketika adik-adik mempunyai ide apa dan lain sebagainya. Kemudian ini di tengah adalah penilaian proposal PKM dan proposal PKM yang didanai, kemudian pendanaan PKM. Nah, ini pendanaan ini menjadi hal yang krusial karena kita akan melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan. Tahu saya pendanaan maksimal kurang lebih 10 juta sih. Tadi saya coba tanya ke El Fahra ini ya. Jadi masih sama dengan zaman saya nih 10 juta. Jadi kurang lebih hampir sama. Kemudian setelah didanai mendapat pendanaan ya dilakukan PKM tersebut. Biasanya ada 5 bidang, yang PKM teknologi, kemudian PKM penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, gagasan tertulis dan lain sebagainya. Nah, apabila nanti adik-adik lulus di tahap tengah ini, nanti goalnya ada di PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi ada 3 tahapan. Pertama adalah nanti adik-adik submit ke Dikti dengan dibantu UB nanti. Nah, itu nanti lolos atau tidak pendanaan. Nah, ketika lolos pendanaan, nanti dilakukan hal-hal kategori PKM tersebut. Entah itu nanti di teknologi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah lolos, nanti ada monitoring dan evaluasi, nanti dijudge oleh reviewer, apakah ini nanti akan sampai ke level PIMNAS atau tidak. Nah, di PIMNAS itu nanti juga masih ada perlombaan. Oke, bisa lanjut mungkin, karena waktunya hanya 5 menit ya. Nah, ini kurang lebih gambaran program kreativitas mahasiswa nih. Ada penelitian, teknologi, masyarakat, kewirausahaan. Nah, nanti mungkin adik-adik bisa lihat nih di panduan terkait PKM. Nah, juga ketika adik-adik ingin mengusulkan PKM, masih sebelumnya, nanti juga perlu nih peran pembimbing, dosen pembimbing untuk PKM yang mengarahkan adik-adik tercapai tidak ya goalnya untuk PKM yang judulnya adik-adik. Jadi peran pembimbing sangat berperan sekali. Jadi oleh karenanya nanti ketika adik-adik ingin mengajukan PKM, ya mungkin bisa lihat background ini nih dosen pembimbing aktif atau tidaknya, sesuai background atau tidaknya. Adik-adik mungkin di FKH nih sekarang. Bisa juga nanti pembimbingnya dari fakultas lain, dari teknik. Kemungkinan kalau ingin buat alat diagnostik, ya mungkin bisa hubungannya dengan fakultas lain dan lain sebagainya. Jadi multidisiplin itu lebih bagus kalau PKM. Kalau kita di kedokteran hewan mungkin nanti hubungannya bisa kalau ke penelitian dengan kedokteran, dengan farmasi, dengan peternakan dan lain sebagainya. Dengan teknologi ini juga bisa nanti kita hubungannya dengan teknik masyarakat. Ya kita bisa melakukan juga dengan fakultas ilmu komunikasi di Sospol, di ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini mengenai detail apa sih kategori PKM dan apa sih goalnya. Nah, kalau adik-adik bisa lihat di sini bahwa PKM penelitian atau PKMP, ya, goalnya adalah bagaimana sih bisa mereduksi, menyembuhkan, pembuktian, ada produk variasi di dalamnya, pembuktian teorema, kemudian uji lab dan lain sebagainya. Untuk penelitian sebenarnya di bidang sains umumnya, ada di farmasi, kedokteran yang biasanya unggulan-unggulan ketika ada di PIMNAS yang menguasai medali biasanya ada di Fakultas Sains, di kedokteran. Mungkin nanti juga adik-adik bisa barangkali ada ide penelitian di kedokteran hewan, bisa juga di sana. Kemudian di teknologi, nah ini umumnya hubungannya dengan Fakultas Teknik juga sih, tapi tidak serta-merta hanya Fakultas Teknik, nanti teknik pun juga butuh dengan hubungannya dengan ilmu yang lain. Kalau umpamanya di bidang kedokteran hewan, tentunya nanti akan juga butuh background dari anggota dari mahasiswa kedokteran hewan, karena biasanya ada 5 anggota, 1 dosen pembimbing maksimal dengan 5 anggota mahasiswa, tidak hanya satu fakultas, boleh multidisipliner. Kemudian PKM pengabdian masyarakat, ini contohnya adalah seperti pengabdian masyarakat ya. Jadi aplikasi ilmu apa yang kita dapatkan di bangku kuliah kita terapkan nih di masyarakat. Seperti penyediaan air, lapangan kerja baru, perbaikan ekonomi, kemudian mengangkat potensi lokal, wacana publik, dan juga pengembangan wisata.
Namun intinya di PKM pengabdian masyarakat, ketika adik-adik datang, adik-adik mengaplikasikan ilmunya. Namun ketika adik-adik sudah tidak di daerah tersebut, ya tidak serta-merta programnya sudah selesai. Jadi diharapkan sustainable. Masyarakatnya melakukan kegiatan yang adik-adik ajarkan seperti itu. Kemudian kewirausahaan. Nah, ini kalau namanya kewirausahaan hubungannya dengan ini nih apa namanya? Dengan uang. Jadi nanti harus untung nih nanti. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh ini ya. Saya memberikan karena saya diundang sebagai mantan peserta ini ya, mantan peserta PKM, mantan peserta PINAS. Saya memberikan beberapa contoh. Saya selama mahasiswa 4 tahun saya mengikuti 3 kali PKM, PKMP, PKMK, dan juga PKMM. Nah, ini adalah beberapa judul saya yang lolos didanai, namun tidak tembus PINAS. Jadi nanti kalau adik-adik juga bikin judul juga harus eye catching gitu ya. Nanti mungkin diajarkan di Krima. Ini mungkin judulnya sudah ini sih ya, apa namanya sudah bombastis tapi belum sampai tahap PIMNAS. Mungkin datanya kurang ataupun juga ada judul yang lebih bagus dan lain sebagainya. Untuk PKMK juga apa namanya dulu bahwa benefitnya atau profitnya kurang, jadi mungkin itu tidak didanai. Oke, slide selanjutnya. Ini adalah PKM saya yang lolos didanai, tembus PIMNAS, dan juga mendapat medali emas. Nah, apabila adik-adik lihat di sini itu ya, judulnya adalah Kampung Biogas, pengoptimalan potensi biogas di Dusun Ngeplak, Selo Boyolali sebagai alternatif mengatasi illegal logging di kawasan Gunung Merbabu dalam rangka mewujudkan dusun percontohan biogas se-Provinsi Jawa Tengah. Kalau adik-adik lihat di sini, judul dari pengoptimalan biogas itu biasa saja. Namun ketika ada yang eye-catching, menarik oleh reviewer, mengatasi illegal logging, loh kok bisa sih mengatasi illegal logging? Seperti itu. Jadi nanti mungkin juga nanti adik-adik akan diajari bagaimana cara membuat apa namanya judul yang baik. Mungkin bisa slide selanjutnya. Karena ini slide selanjutnya adalah slide teknis ya. Inilah pelaksanaan pelaporan. Mungkin nanti akan dijelaskan di Krima. Bisa slide selanjutnya. Oke, ada perubahan keanggotaan, perubahan dosen pendamping. Nanti ketika ada perubahan anggotaan bisa diatur. Atau mau merubah dosen pendamping juga bisa. Karena saya pengalaman dulu pembimbing saya diganti karena alasan sibuk dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Bisa lanjut, ini hanya tentang pergantian saja sih. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih ya. Mungkin bisa slide sampai halaman terakhir, bisa diinikan sampai halaman terakhir. Oke. Ya, ini hal-hal teknis. Oke. Nah, ini sistematika laporan. Nanti akan dijelaskan juga di Krima. Oke. Ya. Sebenarnya udah ya. Jadi itu apa namanya gambaran besar mengenai PKM sih ya. Nanti kalau omongnya adik-adik ada hal yang ditanyakan bisa tanya nih ke kakak angkatan atau saya. Oke, terima kasih. Itu pengalaman saya yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Pak Sisko. Terima kasih atas materinya. Dan sekarang kita akan langsung saja ke sesi tanya-jawab ya, Pak. Dan ini pastinya mahasiswa baru ini masih bertanya-tanya mengenai PKM itu seperti apa. Dan di sini saya akan bertanya. Dan ini tadi kan ada beberapa bidang ya, Pak. Ada bidang teknologi, ada bidang masyarakat, kewirausahaan, dan penelitian. Nah, dalam setiap bidang ini apakah struktur penulisannya itu berbeda-beda atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih, ya. Pak. Oke, secara sistematika sama, tapi kan secara apa namanya rangka itu akan berbeda. Kalau kita berbicara mengenai penelitian, tentunya dan yang lain, tentunya ada background atau kita namakan pendahuluan. Mengapa sih perlu dilakukan ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemungkinan kalau yang di pendahuluan semuanya sama. Tapi ketika kita masuk ke materi metode, itu akan berbeda. Katakanlah kalau kita berbicara mengenai penelitian dengan pengabdian masyarakat, tentu metodenya akan berbeda. Kalau penelitian umumnya kita lakukan di laboratorium seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai metode di pengabdian masyarakat, ada metode survei dan lain sebagainya seperti itu.
Jadi ada detail, nanti mungkin adik-adik bisa download nih di dikti detailnya sistematika itu seperti apa. Nanti kalau butuh proposal saya juga nanti bisa saya kasih juga sih, tapi udah lama. Goalnya itu apakah eye catching, menarik atau tidak. Seperti tadi contoh yang saya lakukan tadi, pengoptimalan UGAS itu sudah biasa sekali, tapi menjadi question tag atau menjadi pertanyaan, dan mungkin reviewer akan bertanya-tanya, loh ini ada apa hubungannya dengan illegal logging UGAS, illegal logging dan lain sebagainya. Itu. Jadi ketika kita memang membuat itu memang harus ini sih bombastis, bukan hanya bombastis sih nanti reviewer, loh ini kenapa ada katakanlah tadi ada illegal logging, ada apa sih, nanti reviewer akan melihat itu juga. Kemudian yang kedua adalah anggota juga sangat berpengaruh nih. Jadi nanti kalau adik-adik ikut PKM, nanti mungkin maba nanti ini diajak kakak-kakak angkatannya gitu kan ya. Ya kalau bisa sih ini multidisipliner anggotanya. Sama halnya saya dengan dulu saya ada 4 fakultas, dosen pembimbingnya pun berbeda fakultas. Jadi benar-benar multidisiplin. Jadi katakanlah ketika ditanya mengenai bagian biogas, mungkin saya menjawab. Tapi ketika presentasi, ada teman nih yang dari Visipol, dari ilmu komunikasi, dia presentasi. Jadi dia komunikasinya udah bagus. Seperti itu. Jadi ada pembagian yang rata nih. Ini expert di bidang apa dan sebagainya. Kalau ingin sampai itu juga nih. Tapi kalau adik-adik cuma levelnya, oke, ikut PKM penelitian, ini nih mau saya buat skripsi, udah nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau yang expect lebih, saya ingin nanti dapat medali emas, bisa UB bisa juara ya. Benar-benar harus mulai dari awal nih gimana caranya. Banyak sekali judul-judul yang bisa dilihat di Google itu kan ya terkait PKM seperti apa. Nanti ada pertanyaan gitu ya. Mungkin adik-adik sudah disiapkan oleh panitia terkait Google Classroom, nanti bisa bertanya juga nih di kolom chat di Google Classroom terkait PKM gitu ya. Ya. Kalau kita berbicara mengenai PKM ya, kita sudah 7 kali juara kami Universitas Brawijaya. Ya, harapannya akan menjadi juara lagi di PKM selanjutnya. Jadi kalau adik-adik maba tertarik ataupun ingin bertanya, silahkan pilih tanya ke saya. Juga bisa di Google Classroom. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk memberikan materi pada materi kali ini, dan saya akan membacakan kesimpulannya bahwasannya PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa, yang dimana mahasiswa itu nantinya akan menuangkan kreativitasnya dalam bentuk tulisan, dan nantinya PKM ini adalah salah satu bentuk di mana mahasiswa itu nanti akan menuangkan kreativitasnya dalam bentuk teknologi, PKM masyarakat, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat itu nanti. Dan dalam PKM penelitian itu nantinya akan masuk di bidang sains, terus juga dalam pengabdian masyarakat itu nantinya aplikasi apa yang nantinya yang kita dapatkan dalam perkuliahan yang nantinya akan diabdikan di masyarakat. Dan terima kasih untuk Pak Sisko atas waktunya memberikan materi dalam materi PKM ini. Dan saya moderator, saya Safira Leo juga selaku moderator. Berterima kasih untuk semuanya dan selamat datang untuk mahasiswa baru juga, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elfahra Casanza Amalda selaku mahasiswa berprestasi utama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sekilas tentang mahasiswa berprestasi atau yang dikenal dengan Mawapres dan program kreativitas mahasiswa atau yang dikenal dengan PKM. Nah, jadi mahasiswa berprestasi itu merupakan sebuah gelar yang diberikan dari Sivitas Akademika, baik tingkat fakultas maupun universitas, kepada mahasiswa yang memiliki track record baik dalam sisi akademik, prestasi maupun organisasi yang seimbang dan memuaskan gitu. Nah,
apa sih syarat utama kita jadi Mapres? Yang pertama, IPK harus di atas 3. Kemudian kita harus memiliki minimal 10 prestasi yang diunggulkan. Kemudian ada track record lainnya yang mampu menunjang penilaian kita, dan juga pastinya adalah kualitas diri gitu ya teman-teman. Pilmapres itu sebenarnya diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi. Tujuannya apa? Untuk membentuk asesmen ataupun keterampilan dari masing-masing mahasiswa yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Jadi kriteria mahasiswa berprestasi ini sebenarnya dituntut untuk menjadi mahasiswa yang kreatif, aktif, kritis gitu, kemudian memiliki rasa kepedulian, serta mampu berkolaborasi dengan teman sejawatnya gitu. Nah, jadi apa yang harus teman-teman pikirkan kalau misal teman-teman pingin jadi mahasiswa berprestasi? Pastinya adalah memenuhi syarat administrasinya dulu gitu ya. Jadi kan minimal ada 10 prestasi gitu. Nah, mulai dari sekarang, mulai dari maba ini, teman-teman berlatih untuk ikut-ikut lomba gitu. Walaupun memang awal-awalnya nggak menang, itu nggak apa-apa. Nanti kalian akan growing up dan bakalan berproses seiring dengan kalian ikut-ikut lomba seperti itu. Nah, saya pengen jelasin apa sih keuntungannya kita ikut-ikut lomba dan berprestasi gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu kita mendapat kepuasan, karena kan tingkatan tertinggi dari kebutuhan manusia itu adalah self actualization, karena dari situ kan kita bisa showing up who we really are gitu kan. Terus yang kedua, pastinya kita dikenal oleh dosen dan kalangan mahasiswa juga gitu ya, kita jadi outstanding student gitu. Kemudian yang ketiga, kita punya relasi atau teman-teman yang punya kegiatan positif juga, artinya kita berada di circle orang-orang yang bagus dan orang-orang yang keren gitu kan. Terus yang keempat, kita bisa dapat reward berupa uang. Nah, ini bisa kita dapat dari fakultas. Nah, fakultas itu menyediakan, kemudian universitas juga menyediakan, dengan catatan kita mengajukan dengan alur yang sudah ditentukan gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya karena bakalan panjang. Terus kita bisa berkesempatan nih jalan-jalan keliling Indonesia maupun ke luar negeri itu. Nah, jadi saya punya pengalaman ikut lomba di kalau di Indonesia itu di Universitas Pajajaran sama di IPB. Terus beberapa kota lainnya lah ada gitu. Terus kalau di luar negeri, saya alhamdulillah pernah berkesempatan ikut lomba di Korea, Thailand, Malaysia, dan pernah ikut lomba di Taiwan. Tapi pada saat itu saya diwakilkan oleh rekan setim saya gitu ya. Nah, dari sini juga saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti pertukaran pelajar di Kangwon National University di South Korea juga. Nah, dari situ saya merasa di perjalanan saya mengikuti lomba itu bukan tentang hasil yang saya dapatkan, tapi tentang prosesnya. Di situ saya growing up, saya terus mengupgrade diri saya baik dalam skill bahasa Inggris gitu. Nah, jujur ketika awal masuk kuliah, skill bahasa Inggris saya tuh not as good as now. Walaupun untuk sekarang juga tidak sebagus itu. Mengikuti lomba ini kita berproses juga gitu di dalamnya. Terus jadi deket sama dosen gitu, dikenal oleh kalangan mahasiswa gitu. Nah, yang pastinya kalau teman-teman bisa menang, bisa berprestasi gitu, itu ada juga bentuk apresiasi berupa postingan di Instagram BEM FKH gitu ya. Jadi ya sebenarnya banyak sih keuntungan untuk berprestasi itu. Tinggal bagaimana teman-teman untuk nge-achieve, untuk kesana gitu ya, karena nggak semudah itu tapi nggak sesulit itu juga gitu. Jadi saya punya beberapa tips bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan potensinya selama berkuliah ini di bidang prestasi gitu. Yang pertama, teman-teman harus set your goals. Jadi harus punya targetan bulanan, targetan mingguan gitu. Atur jadwal yang sistematis dan terstruktur. Terus yang kedua, kita dari target itu harus direalisasikan. Kemudian yang ketiga, kita harus disiplin waktu, yang pastinya udah harus bisa mengorbankan waktu tidur, waktu beristirahat, waktu main gitu ya. Kemudian perbanyak relasi. Jadi relasi ini kepentingannya apa? Buat kolaborasi dengan anak-anak dari fakultas lain. Misal teman-teman ingin mengembangkan ide yang terkait dengan jurusannya mereka gitu kan, harus punya relasi gitu ya. Caranya apa? Dengan mengikuti lembaga riset, organisasi keilmiahan dan sebagainya gitu ya. Terus kita harus mengasah kemampuan bahasa Inggris, karena kepentingannya adalah ketika kita nanti ikut lomba internasional itu harus dan mewajibkan kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Dengan bahasa Inggris ini kan jadi kita nggak punya batasan, nggak punya boundaries yang melimitkan
kemampuan kita gitu ya. Terus yang pastinya adalah kita harus mau berkorban, karena kan kuliah di FKH nih udah mulai sibuk-sibuk soal akademik gitu ya. Jadi kita harus bisa membagi antara akademik, prestasi, lomba-lomba gitu, dan organisasi gitu. Nah yang terakhir pastinya usaha dan doa. Usaha tanpa doa adalah sombong, sedangkan doa tanpa usaha adalah bohong gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan keduanya gitu ya teman-teman. Nah kemudian saya ingin menjelaskan yang kedua, itu tentang program kreativitas mahasiswa. Nah jadi program kreativitas mahasiswa ini juga diselenggarakan oleh Ditjen Dikti yang saat ini berada di naungan Pusat Prestasi Nasional gitu ya. Nah jadi PKM ini terdiri dari 5 bidang dan 3 PKM pengikutnya gitu ya. Jadi ada 8 totalnya. Yang pertama adalah PKM PE, PSH, KC, PKMM, PKMT, terus ada GT, GFK, dan AI gitu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjutnya nanti gitu ya, karena ini bakalan panjang banget jelasinnya itu. Jadi teman-teman bisa cek apa itu PKM dan jenis-jenisnya itu gimana cara membedainnya, itu bisa dicek di panduan PKM saat ini yang ada panduan PKM 2020, tapi nggak apa-apa, itu kurang lebih nggak akan jauh beda gitu. Nah dari PKM ini tahapnya itu ada 3. Yang pertama, kita pengajuan proposal. Ketika proposal kita di ACC, kita mendapatkan pendanaan untuk menjalankan program kita. Nah, kita sampai di tahap kedua. Di tahap kedua ini, kita menjalankan program kita sebagaimana kita tulis di proposal, dan kita manfaatkan dana itu sebaik mungkin gitu kan. Terus yang ketiga, itu kalau misal kita programnya yang kita jalankan ini bagus, kita bisa berkesempatan untuk lolos PIMNAS. Nah, PIMNAS ini adalah tingkatan tertinggi, maksudnya adalah kompetisi teman-teman yang memiliki PKM yang bagus-bagus gitu. Jadi dari PIMNAS ini baru ditentukan nanti juara 1, 2, 3-nya gitu. Nah, ini perjalanannya panjang banget teman-teman, karena dari seleksi proposal aja itu ada 60.000 proposal, dan yang diterima pendanaan tuh cuma 3.000-an tim, dan yang lolos PIMNAS itu cuma kayak 400-an tim gitu. Jadi ini bener-bener perjalanan yang panjang dan membutuhkan konsistensi serta kerelaan teman-teman untuk menyisihkan waktu untuk mengerjakan program ini gitu kan. Nah itu dia sekilas pemaparan dari saya tentang Mawapres dan PKM. Jadi saya harapannya teman-teman adalah orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan saya, karena saya juga udah tingkat akhir, udah waktunya mungkin udah lulus gitu. Jadi kalian adalah penerusnya, kalian yang akan mengisi posisi itu di tahun-tahun berikutnya. Jadi maksimalkanlah potensi kalian ketika berkuliah, ikut-ikut lomba, kembangin diri, punya karya, kasih ide. Kalau misal ada masalah, jadi orang yang peka terhadap lingkungan gitu. Nah ini adalah beberapa cuplikan saya ketika mengikuti perlombaan ini, ketika di Korea Selatan, ini di Thailand, kemudian ini ada yang di Malaysia. Terus saya juga berkesempatan ikut pertukaran pelajar juga di Kangwon National University di Korea Selatan juga. Terus beberapa penghargaan lainnya yang saya nggak bisa sebutin satu persatu gitu. Nah jadi saya Elfahra itu terbuka banget bagi teman-teman yang pengen belajar. Jadi kita keep in touch aja, dan jangan sungkan-sungkan. Oke, sekian dari saya Elfahra. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.